Lu emang nggak suka yang abal-abal ya? Enggak, soalnya alergi. Oke. Ya begitulah. Kalau cowok abal-abal? Kalau cowok abal-abal, gue kan manly ya. Oke, lu manly ya. Jadi kayak harus laki. Ini dudunya aja begini. Oke. Oh gitu. Kalau cewek emang gimana duduknya? Kalau cewek begini. Oh. Kalau begini. Oke. Jadi lu dulu lusuh lah. Lusuh. Beda sama betul. sekarang. Ya gimana ya, kayak banci-banci pinggir jalan gitu. Oke. Awalnya itu saya ke Jakarta cuman buat pelarian saja sebenarnya. Oh, lu patah hati, ditinggal cowok lu. Suami saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kita di acara Front Office Outing 2023, posisi di Cipamingkis sekarang. Oke, sekarang gue pengen coba podcast ala-ala gitu, podcast frontliner. Gue sebagai host, nanti gue akan mengundang beberapa narasumber dari berbagai macam background, berbagai macam gender, berbagai macam latar belakang lah pokoknya. Pokoknya seru deh. Oke, untuk narasumber pertama gua akan panggilkan Iman. Man, sini Man. Enggak apa-apa, santai sini. Sini kau. Oke. Oke, pakai men. Udah nggak apa-apa, nggak usah kaku-kaku banget, biasa aja. Biasa aja. Ini kalau lu benerin dong. Oke. Itu kalung emas tuh ya. Kalung emas. Kalau ngemas, betul. Kalau ngemas, nggak mungkin pakai yang abal-abal kan? Oke, lu emang nggak suka yang abal-abal ya? Nggak, soalnya alergi. Oke. Ya begitulah. Kalau cowok abal-abal? Kalau cowok abal-abal, gue kan manly ya. Oke, lu manly ya. Jadi kayak harus laki. Ini dudunya aja begini. Oke. Oh gitu. Kalau cewek emang gimana duduknya? Kalau cewek begini. Oh. Begini. Oke, jadi sekarang lu jadi cowok nih ya? Ya, lagi jadi manly. Oke, men, apa kabar, men? Sehat. Sehat. Oke, gue sering manggil dia man karena I man. Gue manggil dia I man. Yang lain ada yang manggil dia ses, ada yang manggil dia madam, tapi gue manggilnya dia man. Oke, men, kita ngobrol sedikit, men ya. Oke, lu udah berapa lama, men, di Borobudur, men? Aduh, ini mau jawab yang benar atau yang... Yang benar lah. Jujur-jujuran aja. Jujurannya. Iya. Ada mau 5 tahun. Mau 5 tahun, oke. Itu kalau bayi udah TK ya, tuh ya? Betul. Udah PAUD. Iya. Oke. 5 tahun berarti 2018. Betul. 2018 ya, sebelum pandemi ya. Jadi lu ngerasain sebelum pandemi, nah sekarang kita lagi mau beres ke pandemi ya. Oke. Di posisi apa, men, dulu, men, pertama? Dulu pas masuk di awal 2018 masuk di bagian parking, tapi masih tetap di front office. Oh, bagian parking. Masih lingkupnya front office. Pak siapa dulu parking? Rilson. Pak Rilson, okay, betul. Okay. Tapi itu Pak Rilson itu dia bagian supervisor, sedangkan manajernya itu Pak Ray. Oke, lu gimana bisa masuk ke Borobudur, gimana? Jadi awalnya itu saya kebetulan punya saudara di bagian laundry. Oke. Nah, sampai ada, sekarang masih ada? Udah nggak ada. Jadi pas dia keluar, saya juga lagi butuh kerja. Dia keluar, dia resign. CV saya langsung dikasih sama dia, tapi dia lagi proses resign gitu. Jadi dia keluar, saya masuk gitu. Oh, jadi lu nggak sempat ketemu saudara lu itu? Nggak sempat. Langsung masuk ke parking. Betul. Nah, terus gimana perjalanan itu? Selama di parking itu ada mau setahun. Betah lo di parking ya? Ya dibetah-betahin sih, karena situasinya di parking itu yang namanya parking ya pasti di luar
di luar area hotel. Jadi itu Panas, pasti panas-panasan, betul. Jadi skincarean itu kayaknya nggak berguna. Skincare lu, make up lu luntur tuh ya. Betul, kayak kecantikan itu ya memang nggak terpampang nyata. Oke. Jadi lu dulu lusuh lah. Lusuh. Beda sama betul. sekarang. Kayak, ya gimana ya, kayak banci-banci pinggir jalan gitu. Oke. Jadi lu juga dulu make up jarang, Make up nggak jarang. kayak sekarang kan lu baru masuk kurang setengah jam lu make up dulu, touch up dulu. Kalau dulu enggak ya. Betul. Kalau dulu ya udahlah seadanya aja. Nggak misalnya kalau misalnya udah masuk pagi pasti kan sorenya panas tuh atau siangnya panas, ya udahlah nggak usah Nggak usah make up touch up lagi, ya? nggak usah touch up sini touch up sini. Oke. Ya, itu karyawan apa dewe? Masih daily worker. Oh dewe, oke. Itu Setahun daily tuh ya? worker, betul, mau setahun. Daily worker itu gajinya dulu 135.000 per hari. Sekarang 165 ya? 165 saya dengar terakhir. Oh, berarti ya ada perubahan, kenaikan lah ya. betul. Oke. Oke, setahun di DW parking. Habis itu Kemudian masuk ke doorman. lanjut lagi men, sorry putus tadi. Oh ya. Oke, setelah lu setahun di parking, habis itu ke uniform service sih lebih tepatnya. Jadi uniform service itu kan ada 3 ya. lah dulu emang parking kan uniform juga. Dulu kan terpisah, masih belum gabung sama bukan sama sekarang. Dulu belum. Jadi Dulu masih- memang benar-benar parking ya parking, uniform service ya uniform service gitu. Makanya itu ada. Itu ya. Iya, Oke. betul. Jadi akhirnya setelah case itu digabungin lah. Digabungin, betul. Oke, baru lu setahun di situ masuklah ke uniform sebagai Doorman. doorman. Berapa lama? Sebulan. Bulan. Gak Terus? lama sebulan, terus masuk lagi ke bellman. Ke bellman sebulan juga. Oke. Gak lama dari sebulan langsung ke concierge. Oke. Nah, setelah ke concierge lebih dari 2 bulan lebih, Oke. langsung masuk ke operator telepon. Oh, Communication. jadi total lu di uniform cuma 4 bulan ya, nggak nyampe 4 setengah bulan, tahun. Iya, Ya? mau 5 bulanan lah. Oke, di operator. Langsung Berapa? ke operator. Sampai akhirnya lu ke reception. Betul. Di tahun? Di tahun 2022. Oh, 2022 lu ke reception ya. 2021 tapi bulan Desember. Oke. Akhir 2021. Betul. Jadi kurang lebih lu lamanya di operator. Betul, kurang lebih lamanya di operator. Dan masa pandemi itu lu habisin di operator gitu ya. Enggak juga. Selama pandemi gitu, sebelum saya ke reception, saya ke gift shop dulu. Oh iya, gue ingat. Oh, Iya, ke gift shop. iya. Iya, Pas gue lockdown lu, iya, oke. ke gift shop. Tapi posisi bener lu adalah di operator. Cuma Oke. diperbantukan ke gift shop. Oke. Pertama yang ngajakin lu ke reception siapa? Sebenarnya ada banyak yang ngajakin, cuman yang lebih meyakinkan saya itu sebenarnya si Getia ya dulu ya. Oh gitu ya. Oke. Kak Akbar juga sepertinya dulu pernah. Mungkin. Iya, Ini gue udah pernah lupa. pas ngomong di loker. Nah, apa kata Saya gua? ingat. Dan ntar ya saya bilang ke Pak Henry. Saya bilang ke Pak Henry. Oh gitu ya. Lu masih inget ya? Iya, masih ingat. Di loker banget tuh. Sama ketemu juga di back office. Karena loker lu kan deket sama gua. Betul. Iya. Ya, jadi Jadi gue tahu merek-merek make up lu apa, merek sepatu lu apa, gue tahu semua. tahu celana dalam gua. Iya, tahu. Iya. Oke. Oh, akhirnya lu yakin lu receptionnya sampai sekarang, berarti Desember kemarin lu setahun di reception. Desember 2022. Betul. Jadi dimulai pas masuk itu 2 Desember 2021 itu masih training. Oke. 3 bulan, kemudian 3 Iya. bulannya cross training lagi. Iya. Oke, ini sih gue mau info aja. Iman itu waktu gue dulu di reception juga, dia di operator, dia sering naik ke reception. Atau gue sering telepon ke reception, dia kayak, ih anak reception kok pada panikan ya, ngambil tamu panikan. Nah itu gue gedek banget tuh asli. Betul. Lu belum aja ngerasain lo. Nah sekarang udah di reception, gimana rasa lu? Aduh. Sepertinya kata-kata yang gue keluarkan itu kayaknya gue harus jilat kembali. Oke. Gue makan kembali. Oke, jadi lu menjilat Itu, ludah sendiri ya. betul, Lu bisa itu. membuktikan bahwa gimana hektiknya, gimana crowdednya, suasananya sehingga mungkin ada rasa panik, Betul. mungkin ada rasa grogi, Betul. yang bisa membuyarkan konsentrasi. Nah, lu rasain semua tuh sekarang ya. Iya, Rasain. Jadi saya juga baru ngerasain, oh seperti ini ternyata yang mereka rasakan. Ternyata mereka
memang benar-benar merasakan kepanikan. Iya, ya bukan tanpa sebab kan? Iya, bukan tanpa sebab. Itu karena semua karena ada alasannya. Iya, oke. Lu udah setahun berarti ya, udah. Ya, setahun. Udah asam garamnya reception lu udah tahu lah. Betul. Men, sedikit tentang asal usul lu nih, men. Lu gede di mana, men? Saya gedenya di Nias, di kampung di Sumatera Nias. Utara, Pulau Nias. Nias itu pulau beda sama Pulau Sumatera. Beda. Jadi dia itu dari Medan nyebrang lagi. Nyebrang, jadi kita bisa naik laut lewat laut atau udara. Nah, itu kalau Dari Medan. betul dari Medan. Dari Medan ke Nias. Jadi pesawatnya pun bukan pesawat yang besar-besar. Pesawat yang kecil seperti Wings. Susi Air. Bukan, Wings. Wings. Oh. Wings. Oh, maksudnya itu dari Medan beda mau ke Nias itu pakai pesawat Pakai pesawat. Tuh. atau pakai kapal laut? Kapal laut. Berapa Tapi lama kalau kapal laut? Dia 1 malam, 1 hari. Ini jauh. Jauh, lumayan jauh. Kalau pesawat? Kalau pesawat paling lama 1 jam. Wah, gila, berarti lu kerja di Jakarta jauh dari rumah ya? Jauh dari rumah, betul. Orang tua juga masih di Nias, orang tua. Cuman di sini ada saudara, ada Cece sama koko gua. Jadi tinggal Itu kakak. betul kakak perempuan sama kakak laki-laki. Koko sama Cece. Abang lu anak keberapa? Aku 6 bersaudara, anak Oke. paling terakhir. Oh, lu bungsu, oke. Betul. Berarti kakak lu semua ada yang di Jakarta. Ada yang di Nias juga. 3 Oh. di Nias, 3 di Jakarta. Oh, 3 di Nias, 3 di Jakarta. Betul. Oh, jadi lu ke Jakarta tuh emang dibawa sama Cece. ya kurang lebih sama kakak lu gitu lah ya. Ada yang betul. dan kakak lu lebih dulu di Jakarta. Betul. Karena Nias ya, Nias itu jauh ya. Nias jauh. Ada flight direct ke Jakarta ada dari Nias? Dulu ada, dia Garuda, pakai Garuda. Cuman karena setelah pandemik sudah tidak ada lagi, harus transit dari Jakarta ke Medan, Medan ke Nias. Dulu ada dari Jakarta langsung ke Nias. Berapa men? Berapa? Ini. Oke. Tiket berapa Dulu tiket? terakhir bulan Agustus tahun lalu saya pulang ke Nias. Harganya itu di 2.500.000 Sekali one way. one way duit. doang. Anjing. Jadi kalau pulang pergi, balik lagi. Nggak, maksudnya kemarin sama lebih ke luar negeri lebih mahalan ke Nias ya? Nah, itu dia. Semoga pemerintah mendengarkan podcast kita ini. Boleh. Ya, saya berharap Jadi ada suara untuk- dari anak Nias yang Betul. merantau ke Jakarta Betul. mengeluhkan tentang mahalnya tiket pesawat Betul, sehingga karena- jarang pulang. Betul. Karena ya saya berharap pemerintah bisa menonton podcast ini Boleh, dan bisa memberikan kebijakan Oke. harga tiket. Dulu sebelum saya masih di Nias, Oke. harga tiket itu bisa 1,3 atau Waktu paling waktu lu masih di Nias. masih di Nias, Oke. masih sekolah di Nias. Oke. 1,5-an paling mahal. Tapi kenapa lu pengen ke Jakarta? Emang di Nias nggak ada lapangan pekerjaan? Sebenarnya di Nias itu banyak ya lapangan pekerjaan, tapi saya ke Jakarta itu ya mungkin sudah memang rezekinya di Jakarta ya. Jadi gitu. ya awalnya itu saya ke Jakarta cuman buat pelarian saja sebenarnya. Oh, lu patah hati, ditinggal cowok lu. Suami saya kawin lagi. Oke. Saya Jadi depresi. jadi lu pengen move on, akhirnya dan lu sekarang saya menemukan pacar saya, Oke. tempat kerja saya juga. wow. Dipanggil mungkin. Wow. Kalian penasaran siapa dia? Kebetulan dia lagi di belakang layar. Pacar saya. Ayo masuk. Oke, itu nanti di belakang layar aja Oke. ya. Itu di belakang layar kita nanti bahas itu nanti. Jadi intinya lu menemukan jodoh lu di Borobudur. Betul. Asing, goblok. Oke. Oh, Inisialnya tapi DNL. Donald. Apa kita perlu undang? Nggak perlu. Udah nggak perlu. Oke. Jadi lu mencoba apa Menghilangkan namanya ya? Move on lah ya, mau coba move on karena lu ada putus hubungan di Nias, move on dan ada kakak lu di Jakarta, akhirnya lu ke Jakarta. Itu apa? Lulus
Lulus SMA. SMK. Oh, lulus SMK. Lulus SMK, Oke. pariwisata. Perhotelan. Oh, perjalanan wisata. Oh, ada di sana ya? Ada dong. Jangan gitu dong. Enggak, gue kebayangnya Sumatera, Medan aja ya. Medan oke, kota besar, tapi maksudnya kan jauh dari ibu kota. Ya Lampung aja ya. Ada, gue punya teman di Lampung yang Mantan aku Lampung juga. dan Mantan itu pacar aku. gue ini apa ada lagi lebih jauh, ada lagi Nias. Nah, gue nggak kebayang Nias itu kehidupannya apa gitu ya. Iya, kehidupan. Tapi ternyata ada ya SMK Ada. pariwisata ada. Ada Oh, SMK oke. pariwisata. Justru di SMK aku itu ada 7 jurusan. Oh, Banyak. Tata busana, tata boga. oke. Jadi pertanian, administrasi. semua tentang keterampilan yang tujuannya setelah keluar sekolah lu bisa langsung terjun kerja. Betul. Oh, gitu. Oke. Tuh. Segede apa sih Pulau Nias? Segede Jakarta sih sebenarnya. Segede Jakarta ya? Saya Maksudnya Jakarta Barat, Selatan, Utara itu Betul. Nias tuh segede gitu? Segede gitu. Sebenarnya Padat, men. saya juga 19 tahun di Nias. Belum semua saya telusuri Pulau Nias. Oke. Itu memang benar. Sebenarnya itu luas. Cuman ya karena ya gitu. Padat nggak? Di tempat-tempat tertentu kayak di tempat saya kan di kotanya itu memang padat sama kayak di Jakarta. Jadi nggak ada space buat Rumah gitu, memang Lapangan- satu tembok doang gitu. lapangan terbuka tuh jarang juga Jarang juga di tempat lo. betul. Tapi mata pencariannya itu rata-rata kayak Oh, Nias itu yang ini ya, yang ada duit-duit apa 500-an apa tuh yang betul, yang dulu yang lompat batu. lompat batu. Oh, itu ya. Oh, itu ada orangnya di sini sekarang. Ada orangnya. Ya, Gua baru- saya. Baru- Saya baru nggak bisa, ngeh. mohon maaf, saya nggak bisa. Oke. Oh, Soalnya itu memang sama kayak di Jakarta itu kan Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Nah sama Nias Gunung Sitoli, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat ada oh, juga. terbagi Nah beberapa kalau kecamatan. misalnya untuk yang lompat batu itu khusus untuk Nias Selatannya saja. Dan itu mereka yang ahli-ahlinya tuh Nias Selatan gitu. Betul, Nias yang ahli. Barat ya nggak ahli gitu. Betul. Itu apa sih ngelompatin apa sih? Lompatin batu tingginya 2,5 meter. Apa artinya apa itu ngelompat batu Jadi itu artinya apa? itu dulu kalau misalnya anak laki-laki itu mereka dilatih dari semeter buat ngeloncatin. Kemudian kalau misalnya makin gede mereka bisa ngelompatin 1 meter, 2 meter baru 2,5 meter. Nah itu kalau misalnya laki-laki itu mau menikah, dia harus bisa ngelompatin itu dulu. Kalau dia Oh, bisa gitu. ngelompatin batu itu yang 2,5 meter, berarti dia sudah siap untuk nikah. Oh, itu kayak sebagai syarat bagi mempelai pria Iya, untuk oh iya. menikah. Nah itu menunjukkan bahwa kalau dia sudah bisa melompati batu itu membuktikan bahwa dia sudah dewasa, sudah bisa bertanggung jawab dan Bisa sudah mengarungi. bisa melompati semua rintangan rumah tangga mereka. Oh, gitu filosofinya gitu ya. Betul. Jadi dia bisa membina rumah tangganya. Makanya sampai sekarang orang Nias itu tidak banyak yang cerai sih. Gitu. Walaupun lu nggak punya kerjaan, lu nggak punya itu, bisa lompat batu aja bisa nikah. Sebenarnya sih harus didukung dengan kerjaan dong. Nggak mungkin dong nggak ada kerjaan, duitnya dari mana buat nikah. Oke. Tapi itu adalah sebagai syarat tambahan. Betul, syarat tambahan. Oh. Yang utamanya memang Tapi harus kalau di ada Nias Selatan itu enggak. Nias Barat, Utara itu enggak. enggak, apalagi di kota saya enggak terlalu ini sih, enggak terlalu dimandatorikan banget untuk melakukan itu. Oke, enggak mandatori Enggak ya. mandatori. Selatan doang yang Selatan mandatori. doang. Dan juga sampai sekarang mereka itu masih kental dengan budaya seperti itu, bahkan terkenal di mata mancanegara. Turis-turis juga banyaknya di sana karena masih kental budaya-budaya itu gitu. Oh, jadi nyambung nih gua sama ada SMK pariwisata adalah melatih anak-anak situ Betul. biar bisa menggait turis-turis asing. Betul. Karena ada objek wisatanya Objek itu ya. wisatanya betul. Di sana juga di Nias Selatan oke. ada kayak buat surfing gitu. Jadi ombaknya gede. Jadi Pantai apa tuh? Pantai apa? Pantai apa? Oh, Pantai Lagundri namanya, Sorake. Jadi saya ngelihat sebuah artikel, saya nggak tahu apakah masih udah berubah atau tidak berubah. Dia ombak di Nias itu adalah ombak terbesar kedua di dunia. Wah, Jadi makanya kalau orang
bilang Nias, mereka lebih mengenal Lagundrinya. Oh, sama kayak Indonesia lah. Sama kayak Lu pernah ke Indonesia nggak? Nggak pernah. Tapi Betul. lu pernah ke Bali. Bali nggak? Oh Nah, pernah. Nah itu. sama Oh kayak gitu. Lagundring. Lagundri. Lagundri Sorake. Oh, itu adalah objek wisata terkenalnya ya. Betul. Oke. Itu background lo Nias ya. Gua asli gue nggak ngerti sama sekali Nias. Oh ternyata ada ya. Iya. Dan ada orang yang tinggal di sana ya selama 19 tahun. Akhirnya merantau ke Jakarta. Oke, terakhir men, lu apa rencana lu? Ini 5 tahun di Borobudur. Rencana berapa tahun lagi di Borobudur? Aduh, saya pikir ini pertanyaan yang tidak harus saya jawab. Oh gitu ya. Sebenarnya ini sebuah Oke, gini deh, gue ganti. ngejebak deh. Gue ganti pertanyaannya. Oke, lu umur berapa sekarang? Umur sekarang 26 tahun. 26. 26 Oke. tahun. Let's say 4 tahun kemudian lu di 30. Lu ngelihat diri lu sebagai apa? Ya mungkin seorang level paling tidak lah manajer. Front office manager. Betul. Cakep. Kita itu harus seenggaknya ya Oh, berarti lu akan terus berkarir di hotel. di hotel. Tapi saya nggak tahu, saya tidak bisa memastikan yang penting di Oke. dunia perhotelan. Oke. Lu serius di perhotelan berarti ya, walaupun Betul. background lu pariwisata. Oke. Karena memang lah ya. saya background saya kan awalnya pariwisata, tapi kan untuk pekerja pertama kan memang di perhotelan. Jadi ibaratnya saya besar dan saya tumbuh dan saya dibesarkan di dunia perhotelan gitu. Jadi saya akan melanjutkan dunia jenjang karir saya ini di bagian perhotelan. Cakep. Karena saya tahu Indonesia butuh orang-orang anak muda yang harus berkembang di dunia perhotelan untuk memajukan pariwisata Indonesia. Big applause. Mudah-mudahan lu juga menjadi sumber daya manusia yang bisa memberikan inovasi, solusi, dan warna baru di dunia perhotelan ke depannya ya. Oke. Dan Thank you, man. untuk Pak Sandiaga Uno tolong ditontonnya ini ya Pak ya. Mudah-mudahan saya bisa bekerja di Pak Sandiaga Uno asistennya kan si Rere. Nanti kita hubungi Rere. Please. Nanti kita hubungi Rere, oke? Betul. Melalui Rere. Ini masukan dari hotelier nih. Betul. Oke. Seenggaknya lah dipromosikan. Oke. Oke, thank you, man. Oke, terima kasih banyak. Oke, see you Sudah again next time. diundang. Saya Gua nanti kerjanya. akan mengundang narasumber berikutnya. Stay tune. Oke? Thank you, Kang Famida.